tadi itu aja. Tadi bawang geni gimana? Kan tadi sempat gagal. Bukan gagal, itu kan si orang itu salah buka gentong dagangan. Akhirnya dia langsung di kerannya dia tutup dong. Udah tutup, pas dia balikin ini pompa, ini masih tutup. Ya pasti lepas di sini. Dia salah itu aja, panik. Ya. Tiba di tempat acara. Saya yang tadi habis dari damkar, jadi pakainya bukan pakai baju koko. Sama Pak. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Direktur Utama PT Askes Persero, yang kami hormati para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili, serta hadirin undangan yang berbahagia. Acara penanda tanganan perjanjian kerjasama pengelolaan program Kartu Jakarta Sehat antara UP Jamkesda, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dengan PT Askes Persero dan Launching Call Center SPGDT 119 pada hari ini Jumat 1 Maret 2013 akan kita segera mulai dan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih,
puji dan syukur senantiasa kami sampaikan kehadirat sama Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan FKUI dan RSCM serta launching call center SPGPT 119 hari ini di tempat yang berbahagia mendapatkan limpahan berkah, rahmat dan ridho bidang kesehatan menuju tercapainya kehidupan masyarakat dan bangsa kami yang sejahtera lahir dan batin. Kami menyadari betapa berat tugas dan tanggung jawab kesehatan manusia dan bangsa. Karena itu, doa kami kehadirat-Mu ya Rabbana, bimbing dan tuntunlah kami, dan teguhkan iman kami, tanamkan dalam lubuk hati kami. Berikanlah kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur dan karunia-Mu, dan hamparkan di hadapan kami dan kepada seluruh pimpinan kami, berbagi petunjuk hidayah-Mu. Naunkanlah kiranya doa dan doa kami. Rabbana zalamna anfusana ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ermawati kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya, Bapak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan beserta jajarannya, Ibu Dekan Fakultas Kedokteran UI, Bapak Direktur Utama PT Askes dan jajarannya, Direktur Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Swasta se-DKI Jakarta yang kami cintai dan kami banggakan, para Kepala Puskesmas Kecamatan se-DKI Jakarta, serta para undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia sehat sehingga kita bisa hadir di Balai Agung dalam rangka penandatanganan MOU antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan RSCM, FKUI, serta PT Askes dan launching Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119. Bapak Wakil Gubernur yang saya hormati, kami laporkan bahwa kegiatan siang ini adalah menjawab kebutuhan masyarakat DKI Jakarta pada akhir-akhir ini tentang pelayanan Kartu Jakarta Sehat. Ada 3 hal yang dilakukan perbaikan hari ini, yaitu yang pertama, perbaikan sistem informasi tentang pelayanan kegawat daruratan, pencarian tempat tidur kelas 3, dan alat critical unit seperti NICU, PICU, ICU, ICCU melalui sistem penanggulangan gawat darurat terpadu 119. Dan sistem ini sudah diuji coba sejak tanggal 22 Februari 2013 dan pengguna dari masyarakat DKI sebanyak 3.611 panggilan. Kegiatan ini merupakan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Rumah Sakit Vertikal dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Adapun rumah sakit yang masuk ke dalam jaring tersebut adalah RSCM Fatmawati, Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Koja, Rumah Sakit Cengkareng, Rumah Sakit Tarakan, Ambulan Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan dalam 1 bulan ke depan akan diikuti oleh seluruh rumah sakit yang ikatan kerjasama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2. Perbaikan sistem pelayanan dan rujukan dengan kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan FKUI, RSCM yang akan menghasilkan output, peningkatan skill dan knowledge, serta jumlah SDM kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit daerah. Dengan demikian, puskesmas sebagai gatekeeper akan dapat bekerja dengan optimal sehingga rujukan ke rumah sakit dapat dikendalikan secara tepat. Ketiga, perbaikan manajemen keuangan, verifikasi, klaim, serta kepesertaan Kartu Jakarta Sehat
melalui kerjasama antara PT Jamkesda dengan PT Askes, sehingga pembayaran akan tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Hal ini juga sebagai uji coba penerapan BPJS pada tahun 2014. Semoga ketiga hal tersebut di atas akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan Kartu Jakarta Sehat untuk menuju Jakarta Baru. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk membuka peresmian Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 119 dan menyaksikan penandatanganan MOU antara PT Jamkesda dengan PT Askes serta Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan RSCM dan FKUI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Askes Persero kepada Bapak Fahmi Idris, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta atau yang mewakili, Musbida dan seluruh pimpinan dinas instansi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pejabat di lingkungan PT Askes Persero, serta hadirin yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti acara, salah satunya penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Askes Persero dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah Provinsi DKI Jakarta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, khususnya Bapak Wakil Gubernur, tujuan dari pertemuan ini merupakan gagasan besar dari pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta, dan untuk itu izinkanlah kami seluruh manajemen PT Askes Persero mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan pemerintah daerah DKI Jakarta kepada kami untuk berpartisipasi dalam pengelolaan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembangunan kesehatan merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan SDM yang berkualitas. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang memadai bagi anggota masyarakatnya. Jaminan kesehatan bagi masyarakat DKI Jakarta adalah satu upaya dari proses implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, khususnya jaminan kesehatan. Seperti yang kita ketahui, melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, PT Askes Persero dipercaya menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Atas kepercayaan tersebut, PT Askes sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar dapat melaksanakan amanah Undang-Undang SDSN tersebut. Perlu kami sampaikan di sini, kami harus mentransformasi diri bubar, Pak Wagub, tanpa likuidasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan per 1 Januari 2014 dengan prinsip nirlaba, gotong royong, dan portabilitas yang semakin luas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, melalui program ini pemerintah daerah DKI tentu telah berkomitmen kuat untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945
dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dengan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya dalam hal jaminan kesehatan, yang didahului dengan jaminan kesehatan daerah atau Kartu Jakarta Sehat. Kartu Jakarta Sehat ini telah dilaksanakan sejak bulan November tahun 2012. Komitmen ini semakin nyata dengan telah ditandatanganinya kesepakatan bersama yang akan ditandatanganinya kesepakatan nanti antara Pemda DKI dengan PT Askes yang tentunya akan dilanjutkan. Jadi bahasakan dengan Pak Wagub ini kick off Pak ya. Tentang dulu ini polanya, kita sama-sama jalan, kemudian dilanjutkan dengan persiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan program sehingga dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan semangat. Sekali lagi semangat kita, semangat SDSN melalui BPJS mulai tanggal 1 Januari 2014. Kami sangat apresiasi Pemda DKI, Pak Wagub dengan semangat nasionalisme yang tinggi gitu ya. Bahwa ini kan akan menjadi satu sistem nasional, beliau berinisiatif, yuk mulai sekarang kita sama-sama latihan gitu ya untuk menerapkan sistem ini. Tentu dengan bukan latihan mengobati, bukan, sistemnya kita buat lebih matang karena Menteri Kesehatan nanti Pak Dirjen akan menyampaikan juga secara khusus menitip miniatur SDSN itu mestinya di Jakarta mulainya. Nah, kita sangat berharap DKI Jakarta menjadi miniatur SDSN di Indonesia. Sebagai komitmen atas pelaksanaan tindak lanjut dari kesepakatan bersama nantinya, selanjutnya dalam waktu dekat, Pemda DKI akan menuangkan dalam perjanjian kerjasama yang akan menugaskan PT Askes sebagai pelaksana dari program KJS ini. Tadi sampaikan Ibu Kepala Dinas minimal mencakup 3 hal: manajemen kesertaan, verifikasi, manajemen keuangan. Paling tidak itu nanti akan ada 8 hal ini yang akan kami sampaikan nanti. Untuk itu kami akan menjalankan amanah ini dan kami akan berusaha sepenuhnya untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga jalinan kerjasama ini terus berlanjut dan bahkan makin diperkokoh agar semangat ini berkesinambungan, semangat program yang berkesinambungan ini dapat dijaga bersama. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, ada 8 hal yang berhubungan dengan ruang lingkup kesepakatan bersama ini. 3 di antara yang sudah disampaikan Ibu Kepala Dinas, yaitu manajemen kepesertaan, jaminan pelayanan kesehatan itu sendiri, 3 utilisasi pelayanan kesehatan, 4 pengendalian pelayanan kesehatan, 5 penanganan keluhan peserta, 6 pelaksanaan sistem informasi manajemen, 7 pemberlakuan tarif dan sistem pembayaran, 8 verifikasi klaim. Kami sungguh menyadari kaitannya dengan 8 kesepakatan ini bahwa PT Askes sebagai penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan tidak dapat berdiri sendiri, sehingga kerjasama kami, kerjasama yang baik dari mitra provider, pemberi pelayanan kesehatan dan pemerintah daerah serta masyarakat sangat dibutuhkan. Tadi Pak Gubernur bisik, Wakil Gubernur bisik saya naik, Pak, kerjasama provider, dinas BPJS dilihat lagi, sangat tergantung Pak Dirjen nanti. Kita sedang mereview Pak dinas BPJS ini untuk 2014 dengan angka yang jauh lebih baik. Saya pun pribadi sebagai komponen yang pernah merasakan betul gitu bagaimana menjadi provider itu untuk kemudian mendapat. Saya yakin kalau di DKI jauh akan lebih baik karena preminya memang jauh lebih baik dari angka yang ada selama ini. Saya yakin itu. Kemudian dengan tentunya semua stakeholder kami harapkan nanti setelahnya akan ada PKS detail. Saya mengharapkan masukan dan saran agar semakin dapat tujuannya meningkatkan pelayanan bagi peserta. Hadirin yang kami hormati, menutup sambutan ini sekali lagi kami berharap semoga jalinan kerjasama ini khususnya Pemda DKI dapat terus berjalan sebagaimana yang kita harapkan dan semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada kita sekalian khususnya menuju Jakarta Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya sambutan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Profesor Ahmad Taher, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, para dan beserta seluruh jajaran Puspida, yang terhormat juga Ibu Direktur Utama PT Askes, Dr. Fahmi Idris, yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan, yang terhormat Kepala Dekan Fakultas Kedokteran Indonesia, Direktur RST, dan seluruh, saya lihat banyak juga direktur rumah sakit yang ada di DKI ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT. Kita berkumpul diberi nikmat sehat dan juga kesempatan berkumpul pada hari ini. Ada beberapa hal barangkali yang kita mesti sampaikan. Pertama-tama sudah tentu kami dari Kementerian Kesehatan menyampaikan penghargaan yang tinggi-tingginya kepada pihak pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya, karena memang kita semuanya mesti bersiap menghadapi era nanti, era universal coverage atau cakupan semesta ini. Ini bukan sebenarnya suatu revolusi besar sebenarnya. Semua kita mesti siap sebenarnya, yang providernya, yang pemerintah daerahnya, dan juga sebenarnya kita nggak boleh lupa kita menyiapkan juga masyarakatnya, karena bahkan di kalangan kita sendiri masih berpikir bahwa wah ini kayaknya model baru dari Jamkesmas saja. Sebenarnya sama sekali lain. Kita tahu bahwa ini betul-betul suatu perubahan. Ini bukan hanya sistem pembiayaan sekarang kita atur. Ini betul-betul bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Semuanya, bukan cuma cerita. Kalau kita bilang Jamkesmas, biasanya yang di pikiran kita adalah ini layanan buat orang yang tidak mampu atau kurang mampu dan orang miskin. Sebenarnya bukan itu. Yang akan berubah sama sekali adalah kita memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat. Nanti yang gak mampunya memang diberikan preminya dibayar oleh pemerintah. Itu satu. Intinya sebenarnya mesti siap apa sih yang kita akan capai. Sebenarnya kita cuma mesti capai aksesnya. Akses ini mesti betul-betul terjamin. Yang kedua, kualitasnya. Dan yang ketiga sudah tentu soal keuangannya juga yang terjangkau. Dan pada hari ini, kenapa saya katakan tadi kita berikan penghargaan yang besar pada pemerintah daerah, karena sebenarnya pada hari ini dalam satu kali, ini kali kepintarannya Pak Wagub nih, kumpul-kumpulin kita dalam satu kegiatan. Kita bayangkan yang pertama menyangkut aksesnya, dibikin buatlah kita kerjasama dengan semuanya, dengan RSTM, dengan FKUI untuk memperkuat sebenarnya juga layanan primernya sehingga aksesibilitasnya itu akan terjamin. Dengan dalam satu hal yang sama juga menyangkut kualitasnya juga kita bisa jaga. Dan saya sangat yakin sebenarnya kalau dikatakan ini kerjasama dengan FKUI dan RSTM, itu artinya nanti akan bekerjasama dengan sebanyak mungkin rumah sakit yang ada di daerah ini. Yang ketiga soal finansialnya, barangkali walaupun sebenarnya bukan terbatas pada finansial, tapi kerjasama dengan PT Askes itu sebenarnya sudah kita mengharapkan aspek ini akan lebih terjamin lagi dari sebelum-sebelumnya. Jadi baik akses, kualitas maupun finansialnya, dengan sekali tanda tangan siang ini mudah-mudahan bisa merupakan titik tolak kita mulai untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat kita. Dari segi Kementerian Kesehatan sudah tentu sekali lagi kita mengharapkan bahwa ini menjadi miniatur betul-betul persiapan untuk mencapai nanti waktu 1 Januari itu ini akan terjadi di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan akan banyak juga nanti tempat-tempat lain. Saya berkeliling di beberapa 2-3 provinsi yang juga sudah mulai menyiapkan. Memang belum sampai seperti ini, tapi ada beberapa hal barangkali nanti juga yang perlu saya sampaikan barangkali pada kesempatan ini, yaitu untuk menjamin kualitas itu adalah sertifikasi atau sertifikasi dari semua unit pelayanan kesehatan yang ada di sini, sehingga betul-betul nanti Pak Fahmi dari PT Askes bisa BPJS nanti bisa bilang bahwa memang pelayanan yang diberikan itu memang sesuai dengan standar yang sudah kita inginkan. Saya kira apalagi terutama sertifikasi di level pelayanan primer ini yang barangkali masih jadi kendala, karena untuk di rumah sakit kita sudah punya kewajiban untuk akreditasi, tapi di level di bawahnya sebenarnya kita belum secara jelas menerapkan akreditasi ini. Selanjutnya yang hal kedua yang penting juga pada hari ini adalah launching dari sistem penanganan gawat darurat terpadu ini. Ini sebenarnya disiapkannya udah cukup lama ya Bu Dini, kita barangkali udah setahun lebih atau 2 tahun barangkali.
bukan perkara yang mudah membuat seperti ini. Banyak orang menyangka bahwa kita di launching ini hanya kaitannya dengan peristiwa-peristiwa baru-baru ini gitu, dengan bayi dan sebagainya. Sama sekali enggak. Ini sebenarnya sudah siap cukup lama karena memerlukan kesiapan, bukan saja persiapan soal teknologi, tapi justru SDM-nya yang seru. Dan yang kita mulai hari ini sebenarnya betul-betul awal-awal dari sistem penanganan gawat darurat terpadu. Ini baru semacam roll call baru untuk cari tempat dan sebagainya. Sebenarnya desainnya nanti adalah orang itu bisa menelpon ke call center ini, kemudian bisa dituntun langsung untuk dia menyampaikan keluhan, kemudian kemana mereka akan sebaiknya diarahkan. Itu yang nanti akan ultimate goal-nya itu sebenarnya nanti sampai seperti itu. Dan memang belum ada juga di kota lain yang memakai sistem seperti ini. Oleh karena itu sekali lagi Pak Wagub, ini jadi taruhan kita. Mudah-mudahan kita bisa berhasil. Insya Allah sudah tentu dalam 1 bulan 2 bulan pertama pasti setiap sistem yang baru pasti akan mengalami kesulitan. Saya kira nanti kita harus bekerja sama untuk menjelaskan sekali lagi pada masyarakat, menjelaskan kepada media dan sebaik-baiknya bahwa ini akan ada sistem yang harus selalu disempurnakan. Dan saya kira kita tahu semua kalau menyangkut IT nggak ada semuanya sekali jadi, semuanya harus memerlukan perbaikan. Oleh karena itu komunikasi dengan masyarakat itu sangat perlu dan kita harus sampaikan setiap saat sehingga tidak menjadi bahkan orang menyangka bahwa sistem kita sudah gagal. Tapi saya kira dengan uji coba beberapa hari terlihat sebenarnya sudah cukup baik. Mudah-mudahan kita bisa percepat lagi. Kita mulai dengan kalau nggak salah 10 ya, ini 10 rumah sakit pemerintah daerah dan rumah sakit TNI Gatot Subroto juga ikut. Nanti sudah dalam waktu sebulan ini kita mengharapkan seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan DKI baik pemerintah atau swasta akan ikut dalam sistem ini sehingga betul-betul akan memberikan manfaat yang sebaiknya pada masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas nama Kementerian Kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh pada daerah lain sehingga kita bisa mendapatkan sistem kesehatan yang kita dambakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pada yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama kami persilahkan. Saya izinkan bawa contekan untuk yang terhormatnya. Suka lupa. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Ahmad Tahir. Yang saya hormati Asisten Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, Pak Awan. Yang saya hormati seluruh Masjid Muspida dulu yang mewakili yang hadir. Yang saya hormati Bapak Dirut PT Askes, juga mantan Ketua Umum IDI, Dr. Fahmi Idris. Dari seluruh jajaran Askes, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, itu yang mewakili tadi, para pejabat dan para hadirin. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, saya tentu sangat berterima kasih. Tadi harusnya Pak Gubernur yang meresmikan, tapi beliau sudah terlanjur janji sama masyarakat. Ini lebih dulu penting, tapi kalau masyarakat di atas segala-galanya. Ini prinsip Pak Gubernur. Pejabat itu hierarkinya itu di bawah masyarakat sebetulnya. Jadi kalau dibalik salah. Jadi Pak Gubernur selalu punya prinsip hierarkinya rakyat di atas, kami di bawah. Jadi ketika terlanjur janji, beliau tetap katakan walaupun beliau mengatakan ini sangat penting. Ini untuk menjawab semua persoalan, bukan hanya persoalan kesehatan di Jakarta, tapi persoalan sebuah bangsa. Kalau mau bangsa kuat, kita mesti sehat. Kalau mau sehat, kita harus punya jaminan kesehatan. Nah, ide ini bukan hanya 1-2 tahun dengan sistem 119. Saya tahu ide besar ini justru di tahun 2004. Ketika Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 dengan sistem jaminan sosial nasional ini diketok palu di DPR. Dan saya waktu itu masih anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur.
berpikir ketika amanatnya mengatakan 5 tahun kemudian maksimal harus diundangkan kembali tentang BPJS. Jadi kita suka alergi sama dengan PT Askes. PT Askes itu sudah tinggal nama, gitu undang-undang jalan, namanya tinggal menjadi BPJS, bukan lagi PT Askes. Nah, banyak orang yang tidak berpikir hanya berpikir kesehatan, tapi kami berpikir tentang bahwa sebuah sistem jaminan sosial nasional. Lalu ternyata betul, pikiran saya bukan mau menghakimi. Saya waktu itu bukan suuzon juga. Saya berpikir tidak mungkin pemerintah pusat berani atau dengan mudah melakukan ini. Maka kita membutuhkan 1 kabupaten contoh untuk melakukan ini tentang jaminan kesehatan. Bukan jaminan pensiun nanti lagi. Ini ada 3 jaminan. Nah, itu kita pikirkan. Maka tahun 2005 ketika saya terpilih jadi Bupati Belitung Timur, saya mulai merancang ini. Tentu daerah kecil bisa dengan Jamkesda sebetulnya, tapi kita berpikir nasional ini, harus ada contoh. Lalu saya mulai kontak PT Askes, lalu ini direalisasikan di anggaran tahun 2006. Belitung Timur menjadi kabupaten pertama yang memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh rakyat dengan kerjasama PT Askes. Kami tidak membedakan bapak punya mobil atau motor. Prinsipnya sederhana, pintu masuknya puskesmas. Karena orang mampu tidak mau dari puskesmas. Lalu kalau dirujuk kelas 3, orang mampu tidak mau berobat di tempat tidur yang 8 1 kamar mandi. Ini sangat jelas. Kalau motor, mobil, rumah, banyak kita lagatnya kaya padahal miskin, utang semua. Susah. Kita hidup di dunia yang hedonis. Ini zamannya hedonis, susah kita. Jadi kelihatannya kaya padahal dia itu utang. Jadi patokannya sangat sederhana. Orang miskin juga boleh menjual tanah. Kalau mau tinggal di VIP, silakan. Itu hak Anda. Tapi jangan sampai orang tidak mampu tidak mendapatkan jaminan kesehatan. Lalu dia bergulir, ternyata betul tidak jalan. Nah, di situ terjadi kerancuan ketika kita mulai masuk ke kampanye dari pemilihan langsung. Nah, saya bisa terpilih dengan mudah. Saya mau masuk ke gubernur 16 bulan saja tidak kampanye, sebetulnya sudah mengalahkan gubernur yang sekarang. Itu ada faktor kecurangan. Artinya apa? Tanpa biaya, jadi rakyat membutuhkan. Itu yang kami yakini dengan Pak Gubernur, Pak Jokowi. Kami selalu katakan, percuma Anda curi uang berapapun banyaknya, Anda tidak bisa memenangkan hati rakyat. Tetapi kalau Anda sebagai politisi, Anda memenangkan hati rakyat dengan memberikan jaminan yang paling dasar sebagai seorang manusia, kesehatan, tentu ada pendidikan, ada perumahan, ada tempat usaha, ada budaya, itu. Tapi yang paling dasar adalah kesehatan. Kalau Anda bisa memberikan itu, tidak perlu kampanye. Selama Anda masih mau jadi pejabat, siapapun tidak bisa melawan Anda. Karena bukan uang menentukan. Nah, itu yang kita alami selama ini. Dan tentu saja setelah 2009 tidak keluar itu BPJS. Waktu itu tidak keluar. Lalu saya masuklah ke DPR RI. Jadi kita betul-betul agak sedikit, ya orang bilang obsesi. Saya termasuk Pak Gubernur adalah orang yang percaya tanpa jaminan kesehatan dan pendidikan tidak mungkin kita mampu bersaing dengan bangsa lain. Ini adalah paling dasar. Maka ketika 2009 saya masuk, saya di Komisi 2 di DPR RI urusan pemerintahan, birokrasi. Tapi kawan-kawan di Komisi 9, para dokter, tahu yang sudah saya lakukan di Belitung Timur. Kami membentuk sebuah kaukus kesehatan DPR RI. Dan saya ditunjuk menjadi sekretarisnya. Dan saya juga duduk di badan legislasi. Kami ngotot supaya BPJS ini gol. Maka Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu tengah malam sampai di demo oleh buruh, di demo yang nolak karena orang tidak mengerti tentang asuransi BPJS, tidak mengerti. Orang selalu berpikir memaksakan uang sekarang bukan, ini sangat mulia. Semua orang harus punya asuransi kesehatan yang tidak mampu dibelikan oleh negara. Orang tidak mengerti. Jadi ini bukan
mau soal verifikasi. Ini bukan bicara tentang jaminan, bukan. Ini bicara tentang kekuatan sebuah bangsa. Ini berbicara tentang semua orang tiba-tiba dibangkitkan kesadaran akan asuransi. Bagaimana posisi swasta? Swasta kan mainnya di VIP, super VIP, kelas 2, kelas 1. Kita mainnya di kelas 3. Jadi tidak ada pasar siapa yang kita ambil sebetulnya. Ini bicara kelas 3, jaminan dasar. Tapi banyak orang yang berkepentingan tidak suka. Saya ambil contoh ketika saya lakukan ini. Bahkan ibu saya pun ya marah tidak ya. Ibu saya terlalu sayang sama saya. Tapi saya tahu mukanya kecewa waktu saya melempar ide ini. Termasuk adik saya, sepupu saya ke klinik. Mereka mengatakan nanti pasti sepi apotek kita, klinik kita. Ibu saya punya apotek. Kok kamu tanggung semua pasti sepi. Saya bilang saya kasih 3 bulan kita uji coba. Kalau sampai klinik turun, apotek turun penghasilannya, saya cabut. Yang terjadi apa? Puskesmas meledak 300%. Tapi apakah turun orang kaya ke bawah? Tidak, sama. Apotek, klinik swasta semua sama. Dari mana orang ini? Inilah rakyat yang selama ini tidak berani berobat. Rakyat yang untuk 3.000 rupiah saja, kalau dia masih kena suntik insulin 3.000 saja dia tidak sanggup. Karena dia pensiunan, dia masih potong kayu, tidak potong kayu 1 hari, dia tidak bisa dapat uang makan. Ini semuanya naik. Tentu saja dalam kesempatan kami juga atas nama Pak Gubernur menyampaikan permohonan maaf sekaligus ucapan terima kasih kepada seluruh petugas medis di RSUD maupun di rumah sakit swasta maupun pemerintah khususnya puskesmas yang mengalami lonjakan luar biasa. Jadi kami sangat mengerti, kami sedang berusaha menambah, kita juga perbaiki soal tunjangan gaji. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa terapkan 3 poin selain UMR per kasus juga berdasarkan kompetensi. Tahun ini kita baru 2 ini. Nah itu kita akan lakukan untuk beberapa dokter-dokter umum di puskesmas. Kita sudah kerjasama dengan FKUI, dengan RSCM supaya kompetensinya naik. Nah ini untuk melakukan preventif promotif, jauh lebih penting daripada kuratif. Nah ini yang kita mau lakukan bersama. Ya semuanya terhubung. Jadi kita bukan bicara tentang banyak orang politik salah. Waktu kami lakukan mereka mengatakan kau pilih saya kasih kesehatan berobat gratis. Kampungan itu. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua ada biayanya. APBD. Yang ada kita lakukan hari ini adalah kita membiayai dulu, membayar dulu bulan promosi dengan uang APBD. Tapi selanjutnya kalau yang mau naik kelas, yang mampu di kelas 2, kelas 1, kami akan memotong 50.000. Makanya dengan ada IKTP, kita akan lakukan semua penduduk itu punya rekening bank. Kita udah mulai coba e-ticketing, kita udah mulai coba pajak online. Nanti orang Jakarta hampir semua bergerak apapun, sampai bayar parkir pun kita sedang merancang dengan electronic registration identification. Itu langsung parkir pun dibaca di sana, dipotong di rekening bapak di belakang di bank. Dia bukan lagi dengan e-wallet. Nah kita lagi merancang ini semua. Ini sedang menjadi sebuah kota yang nyaman untuk orang hidup. Nah itu jadi bukan cuma sekedar ini gratis. Itu kata orang politik gratis. Gratis tapi obatnya tidak jelas. Orangnya tidak jelas, ditolak-tolak. Itu sama aja penipuan publik. Tapi itu terlanjur kata gratis. Saya sering ditanya orang waktu berapa kali seminar, Bapak yang suka kasih kesehatan gratis. Saya menjawab itu kata kamu. Di dalam misi kami tidak ada gratis, yang ada jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini adalah bentuk asuransi. Maka kita punya Jamkesda. Nah ini semua dirancang untuk semua asuransi. Asuransi itu prinsip bangsa kita, gotong royong. Uang orang yang sehat membantu yang sakit. Nanti uang orang yang meninggal membantu pensiun yang masih hidup. Inilah pensiun. Nah inilah impian kita semua tentang sebuah jaminan, sistem jaminan sosial nasional. Dan tentu kita mulai dari mana? Jakarta. Nah ini juga bagi saya sangat menarik. Saya harusnya dan pulang ke Bangka Belitung jadi gubernur ketika Jakarta tidak masuk akal.
Tapi saya punya teman yang baik, Ridwan dari Munte, ini baik sekali, dia datang ke saya. Kalau Anda punya impian besar tentang sebuah sistem jaminan sosial, Anda harus lakukan di Jakarta. Karena 80% media meliput. Tapi saya bilang tidak mungkin kami jadi gubernur wakil gubernur di DKI. Partai mana mau mencalonkan? Jawabannya sangat baik. Yang penting ikhtiar. Yang penting itu ada nahawa itu. Ini yang penting. Soal dapat tidak dapat urusan kedua. Hanya dengan seperti itu saya memutuskan saya menolak mencalonkan diri jadi gubernur baru. Nah, yang paling cepat untuk bisa lakukan ini sebelum 2014-2015 adalah DKI. Makanya sasaran kita adalah Jakarta. Padahal tidak jelas nyalonnya seperti apa. Ya sudah, kita putuskan tidak mencalonkan di Babel. Makanya sekali lagi untuk dari Dinkes, dari Jamkesda, dari Askesmas, saya sangat emosi sekali ketika Bapak Ibu atau DPRD menolak BPJS. Karena harus berpikir tentang Jamkesda terlalu kecil. Ini bangsa besar ini. Bukan sekedar Jamkesda, kita bicara satu bangsa besar dengan punya sistem jaminan sosial nasional. Itu tidak ada yang melakukan. Makanya saya agak marah dan sewa. Begitu kami dilantik Oktober, bulan Oktober pun kami sudah panggil PT Askes, ada BPJS, kita mesti duduk bersama. Wah, tentu tim kita hanya berpikir tentang Askes. Rumah sakit swasta juga berpikir Askes. Salah. Ini berpikir tentang membuat Anda untung rumah sakit swasta. Karena pada suatu saat nanti semua orang di Indonesia akan punya asuransi. Dan ini adalah membangkitkan sebuah promosi, membangkitkan sebuah kesadaran kepada rakyat Indonesia pentingnya punya jaminan kesehatan dalam bentuk asuransi. Jadi nanti kan semua dokter akan dibayar hebat. Semua rumah sakit akan menikmati keuntungan asal semua punya asuransi dan tidak ada siapapun ketakutan. Makanya saya agak kasar bicara dengan rumah sakit. Kalau Anda berpikirannya untung seperti jualan obat di gelodok, out saja Anda. Saya betul-betul marah gitu. Tapi bukan dagang kesehatan itu. Tapi kalau Anda mendahulukan kesejahteraan konsep bersama, Anda akan untung nanti. Jadi kalau Anda tidak mau, seperti dagang, saya jamin perusahaan rumah sakit Anda akan tutup. Tutup, kami tidak akan izinkan rumah sakit Anda diubah peruntukan menjadi apartemen. Tetap rumah sakit. Oh, kami punya hak, ini pemerintah. Tidak bisa ada rumah jadi apartemen atau jadi rumah, tetap rumah sakit. Dan kami akan tambah trust kami RSUD kerjasama dengan RSCM dengan FK UI dan FK yang lain. Kalian yang tidak efisien, kalian yang cari untung dari kesehatan akan tenggelam, pasti tutup. Karena kami pemerintah. Dan ini akan terjadi seperti sekolah swasta dan sekolah negeri. Hari ini sekolah swasta yang abal-abal, yang cuma cari untung, tidak berpikir investasi untuk mutu, ditinggal orang. Soal peralatan, kami negeri lebih baik. Tidak bayar lagi, Anda akan hilang. Makanya teriak swasta. Nanti rumah sakit kesehatan akan mencapai titik seperti ini nanti. Nah, tentu saja 119 di sini kami akan kembangkan sampai ke soal pemadam kebakaran, soal kecelakaan. Ini 119 kita akan pakai dasar ini untuk naik. Jadi seperti 911-nya di Amerika. Jadi kalau sampai kucing bapak ibu naik ke pohon tidak bisa turun pun telepon ke sini. Nah, kira-kira seperti itu yang kita mau. Kita akan datang. Jadi ini yang diimpikan dari Pak Gubernur. Pak Gubernur inginkan orang Jakarta mau apa saja lapor ke sini. Sampai termasuk waktu saya dulu lakukan, suami ibu-ibu suka ke naik klub, ke kafe, tidak pulang-pulang pun telepon ke sini. Biar kita cari dia kemana. Kenapa? Karena kita bisa tahu dia parkir di mana. Kami bisa identifikasi mobilnya parkir di mana. Kita tahu. Ya, dan kami bisa punya CCTV-nya. Dan kami bisa punya CCTV untuk memfoto. Wah, jadi ibu-ibu mulai senang ini kan. Padahal bapak-bapak akalnya lebih banyak. Parkirnya di hotel, keluar naik taksi, nggak tahu. Ibunya telepon, bapak di mana? Sama sopir di hotel, rapat. Padahal dia nyolong naik taksi gimana? Nah, ini susah. Tapi saya mau kasih gambaran. Kami inginkan betul-betul orang Jakarta itu seperti orang Amerika, apapun ingat 911.
Kami di Indonesia Telkom memberikan 119 karena selalu awalnya 1. Jadi sudah, jangan terlalu nyontek sana, kita melawan sedikit 119. Nah, kenapa? Karena burung Garuda Pancasila kita lebih hebat daripada Amerika. Ini serius. Jangan cuma tepuk tangan. Coba perhatikan. Amerika tuh elangnya, dia juga pakai Bhinneka Tunggal Ika. Pitanya itu digigit paru elang. I pluribus umum tulisannya. Sama itu Bhinneka Tunggal Ika bahasa Latin. Artinya apa? Kalau burung elang Amerika lapar, dia lepasin dulu itu pitanya. Dia butuh makan, pragmatis dia. Jadi kalau bangsa kita, ini kasih gambarnya anak muda bilang, bingung nih gue, pegangan kalau bingung, kira-kira gitu kan. Nah, jadi kalau burung Garuda Pancasila kita tanpa pegangan Bhinneka Tunggal Ika, goyang ini burung. Bingung dia. Makanya ini membuktikan, kalau kita pita Bhinneka Tunggal Ika pegang, kita berdasarkan meritokrasi untuk menghargai seseorang, maka kita percaya burung Garuda Pancasila kita pasti kalahkan burung Amerika. Terima kasih. Mohon kepada Bapak Wakil Gubernur tetap berada di tempat. Mohon izin Pak. Akses Persero. Baik, terima kasih. Mohon kenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Coba Pak, 119 Pak. Telepon 119. Dia mana Pak? Asif ini adalah jumlah telepon yang masuk. Ya karena tadi jaringan ke 8, waiting listnya karena 4 shift tadi, sehingga ya kurang shift kecepatan. Ini shift Pak. Acara akan dilanjutkan dengan launching call center Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu atau SPGDT 119 oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selamat siang, PGDT Call Center Dinas Kesehatan dengan Suwito Libat. Selamat siang. Ini kita butuh ambulan ini, ada pengantin baru. Bisa berapa menit bisa sampai ke balai kota? Tempat tidur gitu ya, ambulan ya. Saya mau tes dulu, yang penting ambulan.
mana? Yang nicunya kosong di rumah sakit terdekat dari balai kota yang di mana? Halo? Bingung. Pertanyaannya tidak sesuai dengan contekan rupanya. Saya sengaja kasih pertanyaan yang tidak sesuai dengan contekan. Tidak apa-apa, hari pertama tes dulu yang susah soalnya. Supaya soal yang gampang jadi mudah. Ulang lagi deh ya. Ya, ulang Pak. Kaget ya? Mungkin ibu yang ngomong. Ini yang contekan. Selamat siang. Oke, selamat siang. Saya bersama Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Saya ingin mencari tempat tidur kelas 3 yang ada di rumah sakit sekitar Balai Kota atau 9 rumah sakit yang MOU dengan Dinas Kesehatan yang launching hari ini. Coba dicarikan segera. Saya tunggu informasinya. Ya, untuk kelas 3 di rumah sakit umum atau rumah sakit yang lain, mohon ditunggu ya. Baik. Halo Ibu. Ya, gimana? Oh ya. Ini untuk kelas 3 ada di rumah sakit Koja, Bu. Masih sisa berapa tempat tidur di rumah sakit Koja? Masih ada 6 bed yang akan tunggu. Oke, terima kasih. Ya. Dengan ambulans bisa dikontakkan dengan ambulans 118, ambulans gawat darurat 118. Bisa Bu, mohon ditunggu ya. Ya, terima kasih. Ya. Ini rumah sakit Fatmawati, Pak. Ya, jadi Pak Wagub, ini adalah kapasitas rumah sakit Fatmawati. Kalau kita lihat kelas 3 ada 496, yang isi 302. Jadi posisi sekarang ada 193 tempat tidur kelas 3 yang kosong. Ini yang bisa kita baptis di masyarakat. Selama ini di sini pindah ke sini. Ya, kemudian NICU, Pak. NICU yang paling banyak dicari dalam dia punya 3, isi 3 kosong posisi. Ini yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Kita semua dia mau nggak di rumah sakit sistem. Baru 10 rumah sakit. Rumah sakit itu mesti isi sendiri kan otomatis. Selamat siang, SPGDT Call Center AGD Dinas dengan Puspa yang bisa dibantu. Langsung ngomong aja. Ambulan kalau mau minta ambulan ke balai kota berapa menit bisa sampai? Mereka masih nyari nggak? Kita kasih ujian yang berat, yang 911 di Amerika. Jadi kita tanyanya berapa menit harus sampai. Nah, ini tentu sistem ini belum bisa menjawab itu. Kenapa? Karena ITS kami, Intelligent Transportation System yang kami sedang pasang di Abdul Muiz, itu belum siap. Nanti GPS-nya kan kita kerjasamakan dengan Global Taxi, sehingga dia bisa memonitor kepadatan lalu lintas. Orang bisa lihat mana lebih padat, mana tidak padat. Dan sehingga demikian kita bisa memperkirakan kalau ambulan dipasang GPS, rumah sakit jarak berapa, posisi berapa, dengan kepadatan lalu lintas yang dipancarkan oleh taksi-taksi yang berkeliaran di Jakarta, kita bisa memperkirakan kecepatan untuk mencapai satu lokasi berapa menit. Nah, sistemnya akan kita bangun ke depan, sehingga kita bisa tahu ketika kita telepon ini sampai, si operator bisa menjawab, kamu tunggu kira-kira 20 menit, kami pasti sampai ke tempat Anda. Nah, tentu saja di SUB juga akan membuka jalan kepada ambulan. Ini saya menggambarkan idealnya ke depan seperti itu. Jadi sama dengan kejadian dengan kepolisian, ketika ada maling di telepon, ini akan bilang, kamu bertahan, kira-kira 10 menit akan sampai. Akan ada pasukan yang sampai ke tempat Anda, 10 menit. Karena ini semua dihitung dari kepadatan lalu lintas. Nah, ini semua masih ada yang mobil yang terus memancarkan kepadatan itu keliling. Nah, kita memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan taksi. Karena itu yang paling nyata untuk terus keliling. SPGDT Call Center AGD Dinas ada yang bisa dibantu dengan utuh. Sementara
Belum, jangan sering ke toilet supaya tetap 4 orang yang tes. Oh, gini. Selamat siang dengan AGD Dinkes. Tidak, FPGDT Call Center. Oh, SPGDT. Tadi ambulan yang bisa sampai ke Balai Kota berapa menit? Kita tunggu. Belum bisa jawab tuh. Iya, dia belum bisa jawab. Jadi tidak apa-apa. Ini terima kasih Bu untuk uji coba ini. Tentu kami mengerti belum bisa jawab karena sistem GPS belum terpasang semua. Sama seperti bus-bus Transjakarta itu juga belum terpasang semua. Tetapi tahun ini semua bus yang masuk jalur busway itu sudah terpasang GPS sehingga semua layar monitor bisa kasih tahu berapa menit lagi bus ini sampai. Di dalam ruang kontrol kami di Optimuis kita sudah bisa lihat jarak antar bus berapa. Sehingga kalau terjadi kemacetan, kami bisa kirim lagi bus bantuan untuk memotong, untuk mengirim supaya tidak terjadi keterlambatan. Nah ini kota besar harus kita desain dengan teknologi, tapi tentu semua akan tidak ada gunanya kalau kita tidak mempunyai SDM yang punya dedikasi, punya nurani untuk bekerja. Misalnya seperti tadi kan, 4 orang, 3 orang kenapa? Satunya ke toilet dulu, wah gawat udah gitu. Jadi kita ingin lebih banyak lagi, bisa libatkan banyak orang untuk bekerja. Dan kita yakin kalau kita sama-sama pasti 1 bulan sampai 5 bulan kesulitan akan banyak. Sistem, termasuk orang telepon kecewa, itu akan banyak. Jadi kita percaya kalau kita sama-sama bekerja, ini semua akan menghasilkan sebuah Jakarta baru yang lebih enak untuk kita tinggalin bersama. Terima kasih. Dalam seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, atas perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam aja mendingan sekali. Dalam